ada kalimat yang bagus. Saya ingin setiap saudara merenungkannya. Tidak ada masa depan di masa lalu, dan tidak ada masa lalu di masa depan. Hal ini searah dengan apa yang Paulus tuliskan dalam kitab Filipi 3 ayat 13 bagian B dan 14. Saya membacanya dalam terjemahan IMB. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini membuat kita paham betapa pentingnya yang namanya tujuan di depan. Seringkali kita nggak bisa berjalan dengan baik ke arah tujuan karena disebabkan kita terhambat oleh masa lalu. Masa lalu itu menghambat laju kita. Masa lalu itu menghambat pertumbuhan kita. Dan masa lalu itu menghambat perjalanan kita di depan. Sehingga kita seperti sebuah kapal di mana terkait dengan dermaga. Gak bisa kemana-mana. Masa lalu menghambat kita. Sebagian kita ada yang malu karena kegagalan dalam kehidupan pribadi atau bisnis atau kegagalan dalam pelayanan, dan hal itu menghantui sehingga kita menjadi sulit untuk melangkah karena ada satu trauma, ada ketakutan, ada kesedihan, ada rasa malu. Jangan-jangan kita melakukan hal itu sebagai sebuah kesalahan yang terulang atau melakukan kesalahan yang serupa. Sebagian lagi hidup di masa kejayaan masa lalu. Mereka menikmati kesuksesan yang menakjubkan. Namun, masa lalu dalam bentuk kesuksesan itu menghambat mereka untuk mencapai satu pertumbuhan di masa yang akan datang. Mereka hanya terus-menerus mengulang kenangan-kenangan itu. Sepertinya mereka begitu berkutat kepada keberhasilan, atau juga ada orang yang berkutat dalam kegagalan mereka. Tapi Paulus mengatakan kepada kita supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Entah itu kesedihan, entah itu kegagalan, entah itu kemenangan, entah apapun, karena tidak ada masa depan di masa lalu. Kita harus terus berjalan. Kita harus memacu diri untuk menyiapkan kapasitas untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali orang yang gak bisa bergerak maju atau mereka lebih suka berkutat atau berkubang dalam lubang yang membuat mereka tidak bisa bergerak lebih jauh karena mereka begitu terikat dengan masa lalunya. Hal ini penting. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru, lembaran yang baru, kehidupan yang baru. Dan itu akan membuat kita bisa melihat betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Perlu sekali kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya suka memperhatikan sebelum Tuhan bekerja memakai hidup kita, Tuhan akan membentuk. Masalahnya, adakah ada orang yang membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan? Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah ketika kita membiarkan Tuhan
mempreteli hal-hal dalam diri kita. Itu yang membuat kita sepertinya gak siap. Proses membentuk dan mempreteli adalah dua hal yang berbeda. Tetapi ketika dua-duanya itu mulai terbentuk dengan baik, maka akan tumbuh sebuah kapasitas baru. Kapasitas baru itulah yang akan membuat kita melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kita. Karena itu biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jangan hambat dengan perkara-perkara yang terjadi di masa lalu. Entahkah itu kegagalan, entahkah itu kesuksesan, entahkah itu sorak-sorai kemenangan atau hal yang memalukan yang pernah kita lakukan. Tuhan ingin di masa depan kita mencapai dalam tingkat yang maksimal di hadapannya. Karena itu biarkanlah Tuhan bekerja. Biarkanlah Tuhan memberikan lembaran baru. Biarkanlah Tuhan memimpin hidup kita. Dan biarkanlah kita melihat apa yang Tuhan sediakan itu menjadi berkat yang maksimal dalam hidup kita.